Halo semuanya, langsung aja nih kita bedah topik yang lagi panas banget diomongin di mana-mana. Betul banget soal harga BBM non-subsidi yang tiba-tiba meroket tajam. Di ulasan kali ini kita bakal kupas tuntas angka-angkanya, kenapa bisa naik drastis, dan pastinya gimana respons dari pemerintah. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu soal lonjakan harga BBM non-subsidi itu sendiri. Coba deh ingat-ingat lagi hari Rabu, 10 Juni kemarin. Wah, banyak banget pengendara yang kaget bukan main. Buat kalian yang setia pakai Pertamax atau RON 92, harga yang biasanya ada di angka Rp12.300 per liter, tiba-tiba lompat jadi Rp16.250. Gila kan? Itu lonjakan yang bener-bener berasa banget di dompet waktu kita ngisi full tank. Nah, penderitaan belum selesai sampai di situ. Buat yang pakai Pertamax Green alias RON 95, realitasnya juga sama pahitnya. Dari awalnya cuma Rp12.900, harganya sekarang tembus persis di angka Rp17.000 per liter. Kenaikan ini beneran merata di semua jenis BBM non-subsidi. Terus, yang jadi pertanyaan besar kita semua, kok bisa sih naik separah ini? Ini bawa kita ke bagian kedua, alasan dibalik kenaikan harga tersebut. Jadi gini, merespons kehebohan publik, hari Kamisnya di Istana Kepresidenan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kita, Pak Bahlil Lahadalia, angkat bicara. Beliau bilang, dan saya kutip ya, harga yang non-subsidi itu menyesuaikan harga pasar yang ada. Tentu perhitungannya dilakukan secara bijak oleh pelaku usaha. Intinya sih pemerintah negesin kalau ini murni 100% hasil hitung-hitungan mekanisme pasar. Buat kita-kita yang mungkin awam, kalimat menyesuaikan harga pasar itu maksudnya apa sih? Gampangnya gini, harga BBM non-subsidi ini otomatis diperbarui ngikutin realitas harga minyak global yang lagi terjadi. Karena nggak ditalangin atau disubsidi sama uang negara, harganya bakal terus naik turun kayak roller coaster. Murni ngikutin dinamika dan nilai ekonomi di pasar dunia. Lalu kita lanjut ke bagian ketiga. Gimana nih nasib BBM yang bersubsidi? Pasti banyak dari kalian yang langsung deg-degan kan, mikirin nasib BBM yang paling sering kita pakai sehari-hari. Nah, tarik nafas lega dulu. Kabar baiknya, walaupun Pertamax dan Pertamax Green tadi harganya naik gila-gilaan, buat kalian yang pakai BBM subsidi kayak Pertalite dan Biosolar, dipastikan nggak ada kenaikan harga sama sekali. Sama sekali nggak berubah. Pak Menteri menjamin harga untuk kelompok subsidi ini tetap aman terkendali. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, rencana insentif dari pemerintah. Kita semua tahu dong, lonjakan harga bensin itu bisa bikin efek domino ke harga barang-barang lain. Makanya pertanyaan paling penting sekarang adalah, bakalan ada nggak sih semacam insentif atau bantalan ekonomi dari pemerintah buat neken dampak kenaikan ini biar daya beli masyarakat nggak anjlok? Terkait hal ini, Pak Bahlil ngasih jawaban yang cukup blak-blakan. Beliau bilang, kita belum ada keputusan sama sekali, masih melakukan kajian. Artinya sampai detik ini, pemerintah masih sibuk muter otak, mengeksplorasi berbagai alternatif yang ada. Belum ada satupun keputusan final soal bantuan atau insentif tambahan. Kalau kita perhatiin, filosofi dari pemerintah itu sebenarnya jelas banget. Pak Menteri negasin kalau yang non-subsidi kan saudara kita yang punya kemampuan ekonomi jauh lebih baik ketimbang yang harus disubsidi. Di sini kelihatan banget ya, pemerintah mandang kalau pengguna BBM non-subsidi itu adalah kelompok yang secara finansial jauh lebih tangguh buat ngadepin harga yang fluktuatif meskipun tanpa bantuan langsung dari negara. Nah, buat merangkum semua penjelasan kita tadi biar makin gampang dipahami, pertama, harga BBM non-subsidi itu meroket karena murni ngikutin harga pasar global. Kedua, kalian yang pakai BBM subsidi kayak Pertalite bisa tenang karena harganya nggak naik sama sekali. Dan ketiga, rencana insentif dari pemerintah masih ngambang alias masih dikaji. Tapi fakta-fakta ini ninggalin satu pertanyaan krusial buat kita pikirin bareng. Gimana sih definisi kemampuan ekonomi ini nanti bakal berdampak nyata ke daya beli masyarakat luas di bulan-bulan ke depan? Apakah penyesuaian harga pasar ini bakal memicu efek domino ke sektor ekonomi lainnya? Ini dinamika yang harus terus kita pantau ketat. Terima kasih udah ngikutin ulasan kali ini, pantau terus datanya, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.